rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahra dahirin radhiyallahu anna wa akum jami'il muslimin wal muslimat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang paling utama kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillahi rabbil alamin atas anugerah Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak dan iradatnya kita bisa kembali berhadir tempat yang mulia ini, yaitu di mushola kita tercinta, Mushola Nur Aida. Semoga berkat kita berkumpulan, berkat 10 Muharram, berkat kita bermajlis ilmu menjunjung tinggi perintah Allah dan baginda Rasulullah, semoga kita diampuni dosa-dosa kita seumur hidup, panjang umur, sehat badan dalam taat kepada Allah, taat kepada baginda Rasulullah. Mudah-mudahan kita dianugerahi keluarga sakinah mawaddah warahmah, diisi anak yang taat ibadah, dan mudah-mudahan kita seberataan yang ada garingan, mudah-mudahan ampih garing, yang bisi utang lakas utang terbayar, yang mana bisi urusan kita, urusan dunia wa fil akhirah dimudahkan Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kemudahan-kemudahan dan Allah berikan keselamatan kita di dunia wa fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam mari kita curah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung pengajian kita yang telah lewat, kita memasuki bab yang baru. Alhamdulillah, bab demi bab kita telah menyelesaikannya, karena ujar ulama, barang siapa menyelesaikan satu bab dalam majelis ilmu, maka inya sama sembahyang 1000 rakaat. Luar biasa lah. Mudahanlah kita kayak ini kalau istiqomah lah, paham kada paham, ta'amalkan kada ta'amalkan, yang penting mendapatkan ilmu dulu, ilmunya dulu. Kita masuki bab yang baru, yaitu faslu fi adabil ghusli. Ini suatu bab yang mana ini suatu fasal pada menyatakan adab mandi junub. Kawin pian hari-hari itu mandi junub parai kah? Ini pasti tegawe kan nih lakian binian sama ya juga. Yang anum kah? Antaknya ada anum bang lah. Yang tuha sama ya juga. Malahan lagi. Dahan yang menduda nih nah, dahan lakas dapat nah. Ini yang janda ya juga. Apa jingang? Celina. Maka apabila engkau kedatangan janabat atau junub nih daripada mimpi atau jima atau haid atau nifas, nah kedatangan junub nih dengan sebab mimpi, dengan sebab jima, baik itu jimanya basah tubuh atau dengan apa ilah ini onani jar. Mana seorang sabun habis, gila pantangan nih, naudzubillah lah, atau haid atau nifas, nah atau wiladah, nah beranaklah, maka ambil olehmu bejana air. Nah, kita tandon lah, kita apa? Ada ember, kita ini sudah selesai shower. Lagi ambil olehmu bejana air kepada tempat mandi dan basuh olehmu akan kedua tanganmu 3 kali. Nah, adab nih langsung bercabur bang, kawalah boleh ya juga.
Cuman kali adabnya, tata kerama, tata kromonya tinggi. Nah tangan dulu nah umpatin Nabi nih. Dan hilangkan olehmu yang cemar-cemar yang ada di atas badanmu. Nah kalau yang pina pulau-pulaunya masih ada, tenang dibubuangnya. Kepulauan Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi. Nah sana kamari tinggi jalah jar saringat pulang bahari ini aja nah ini berasihi yang diket-tiketnya dulu. Kemudian engkau ambil air sembahyang seperti kaifiat yang dahulu itu serta segala doa-doanya. Maka apabila selesai engkau daripada mengambil air sembahyang itu, jadi kita sebelum mandi junub nih disunatkan berwudu. Berwudu dulu. Enggak ada sewajar. Sekali barang seumur hidup menggawin gini yang beradab nih. Yang penting rata aja, bujur bang. Yang penting rata, yang penting berniat dan rata. Itu rukun wudunya. Cuman ada adab-adabnya. Kayak sembahyang juga. Sembahyang tangan hendek bagus juga, tangan panjang bagus lagi gitu. Berkopiah sahajalah sahaja. Kadang berkopiah sahaja juga, namun adabnya, tata kromonya bagus. Berkopiah apalagi beimamah lebih bagus lagi, ganal pahalanya, lebih afdal. Nah, jadi wudulah. Lalu kita, maka apabila selesai engkau daripada mengambil air sembahyang atau ambil wudu nih itu, maka tuangkan olehmu akan air itu ke atas kepalamu 3 kali serta engkau berniat mengangkatkan janabat atau barang sebagainya seperti engkau kata Bismillahirrahmanirrahim. Bolehlah dalam WC bismillah ya. Dalam kamar mandi bismillah. Amun ya kasut dikir kan apa? Dikir bismillahirrahmanirrahim. Amun biasa ada boleh lah. Ada menjadi yang diano yang di kamar mandi nih hammam. Bismillahirrahmanirrahim. Niatnya apa? Niat dikir. Maksudnya saya dikir sajaku. Dikir bang undang baca dikir dalam hati, undang baca dikir bismillahirrahmanirrahim. Bukan niatnya aku membaca Quran. Nah, membaca Quran haram kemudian. Nah, haram pokoknya. Nah, kenapa? Karena bismillahirrahmanirrahim bagian daripada Al-Quran. Sedangkan orang junub kada boleh membaca Quran, kada boleh menjapai Quran, kada boleh menanggung Quran. Menjapai kada boleh bagiannya yang membawa, kecuali inya apa darurat bandakan yasin di tengah rumah nih. Astagfirullahaladzim kada boleh jar. Nak ada wuduk udah junub, maka ada atau kalaupun junub tetap ambil juga. Dia hormati Quran, menghormati Quran. Walaupun satu carikan potongan ya bismillahirrahmanirrahim, potongan lah undangan. Ada tulisnya bismillah. Nah, ambil pian langsung nah, cium. Makanya pian apa ya? Ilmu ai mulah undangan nih. Undangan akikah, undangan ultah ulang tahun, undangan anipasari kawinan, hanya ini macam-macam undangan. Oke, undangan perkawinan tuh bismillah tulisannya undangannya. Undangan yang fotokopian 100 rupiah, nyakanya undangan yang sebutingnya 100.000 kah? Wah, belampu undangannya tinggi, belampu ya pak, undangannya ada kipas anginnya pulang. Oh, macam ini bagus bang anunya. Tinggi. Nah, wajar ada bismillahirrahmanirrahimnya biasa dipajang nih. Jika ada bismillah terjajak kita, nah dosa anu toh, dosa kada terasa toh. 1000 yang mencetaknya, 1000 undangan dicetaknya bismillah tuh nah. 1000 berapa ikung, berapa keluarga yang kita yang menerima tuh dijajaknya. Nah, kada menghormatinya. Nah, makanya jangan sampai kita mengulah undangan kita kah, keluarga kita kah, tolong tagurnya dengan cara Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu berduaan dan pulang cari cara
supaya ia tuh jangan tersinggung ya Pak ya. Itu nah. Nggih. Aku kan ada mendengar aja guru anu ya maaf banget minta maaf. Kenapa ya minta maaf dulu nah. Kayak anu nah undangannya nih nah. Kada boleh bismillah toh. Nah gitu. Soalnya ini Quran kalau pindah kata kawatan jaga bener ay. Iih pian kau menjaganya. Urang pang impian jilung tuh nah kau kada. Nah pulang. Namun ada melihat yang gitu foto walaupun potokan lah ambil boleh aja walaupun nya ada apa junub nih atau Quran ada tafsirnya terbanyak tafsirnya daripada Qurannya boleh mencapai itu. Nah terbanyak tafsirnya terbanyak latinnya daripada Qurannya boleh mencapai. Risalah amaliyah itu boleh. Soalnya banyak yang lanunya bacaan doa daripada yasinnya kada khusus yasin. Cuman lebih bagus lagi wudu bang. Apa mandi dulu. Nah panjang lebar biar masalah ini mutaharah ini nah. Nggih. Jadilah sahajaku mengangkat junubat sahajaku mandi wajib karena Allah Taala sudah hai. Sahajaku mandi wajib karena Allah Taala atau pian sahur nah kadang. Kadang pian azan nggih. Sahajaku mandi wajib karena Allah Taala. Nah itu ada. Cuman ja arwah guru lah jabah haji ingat benar disidin nak mandi wajib nih sidin mandi kita dulu bakubal dulu kubal dulu kayak mandi orang mayat kan nah kubal dulu di berasihi di telinga apa kubal dulu hanya pas sudah bersih bujur hanyar mandi wajib. Nah, jadi berarti daki mendaki sini nah. Di sini ajak nah. Di sini ajak lah, pasti ada daki sini nah. Nah, kita gisik dulu di sini gasikin nah. Nah, arwah guru Seman mulia aja bahari. Ini banyu ni tuang sidin sini nah. Nah, aja sini. Di telinga tuang sidin tak. Kucik-kucik sidin. Nah. Di luar sini aja apa ihtiyatnya nih, berhati-hati sidin. Nah. Ini kadang langsung duduk mandi semua aja main pulang ya mandi just supaya kuat ya jujur juga Kang. Karena imbah hanyar imbah kena asal di polisi kampungan ya lamah lah ya ada mau jujur aja mau tahu ya nih lamah aja longlai jadi nah mandi segar pulang. Nah jadi itu mandi bujur-bujur lo dia laki-lakina di sini nah di sela-selanya yang pun kita tuh nih juga nah yang tiga beranak tuh nah dahanu yang ada yang di apa kelekernya tuh nah di lipat-lipatannya tuh nah berasihi tinggi sikat jangan sikat hingga berasihinya karena ada daki-daki sekumpul situ dakinya orang bahalawat bang bayangkan anu jarang kena matahari walila karena suruh kena matahari siang malam bahalawat dianya kada mau keluar kampung kada mau keluar kamarnya mau hingga ada situasi tertentu dianya mau belang ada situasi tertentu hanya mau belang di gua apa Assalamualaikum ya nah masuknya tuntung mandinya nah jadi itu penting man dari bersihnya tuh pang karena semua kena matahari tapi hirang lah bingung juga putih kah orangnya tetap baik hirang iya kalah tes kan lihat masing-masing padahal panas kada suah belumba kada suah tetap tapi hirang bingung juga udah kodratnya sudah syukur ya berkat itu ini sasak langgar nih kan sasak dunia gara-gara itu. Nah jadi rambut basah-basah seberataan lah yang ada yang kada basah tuh yang semir-semir tuh nah bahaya amun hina pacar itu boleh
Amun yang kesemir tuh ada resapnya. Kotek mengkotek, nah ya kotek mengkotek jangan. Nah bujur-bujur diberasihi kotek mengkotek tuh. Yang mana inya nih lagi haid, begunting rambut, nah kumpulkan rambutnya, jangan sampai kad hilang. Kuku pulang lah, kumpulkan kuku nah mandi, muka dari mandinya karena menuntutnya heret karena tinggi. Ulun bagian dari tubuhnya cuma kada dibersihi. Nah bahaya benar tuh. Tinggi. Ada dalam kitab itu suatu ada yang wajib jar. Kenapa amuninya kada dibersihi seperti 7 samudera yang di dunia ini nah membersihi bakas rambut dan terpajol nah belum bersih juga lagi. Kenapa inya menuntut akan supaya dibersihi juga? Cuman kada wajib bang lah, ada wajib bang. Jadi kumpul karena misalnya rambut nih pindah toko cacai nih, nah habis perang Yahudi, nya macam-macam gayanya. Ada yang berkacak rambut tong bini, itu cacai rambut bini nih misalnya. Dikumpulkan rambutnya tuh nah mandi juga. Kemudian maka tuangkan olehmu akan air itu ke atas pihak kanan badanmu 3 kali, maka ke atas pihak yang kiri 3 kali. Nah mandi 9 jar, 3 nah 9 lah. Nah kanan kiri dulu lah, jangan kepala. Nah ini dulu, ini di mana lo? Kanan dulu, kanan 3 kali, hanya kiri. Dan hendaklah engkau gosok-gosok hadapan badanmu dan belakangmu. Nah lah, hanya belakang pulang nah kenapa jar kiri kanan dulu, hanya kiri kada kepala dulu? Karena kepala nih kita dalam ilmu medis jar, kita tuh hanya keluar energi yang sangat luar biasa, habis-habisan nih. Ya kayak dipukuli sekampungan nih, uyuh lah, uyuh nyaman bang, cuman uyuh, gila, ini. Nah lalu kita asam belerang yang ada di dalam kita itu jar keluar kepala kita. Nah kita di sini amun langsung kepala tertutupnya, di mana keluarnya. Nah jadi pas kanan do kiri lo hanya kena keluaran asam belerang yang ada di dalam para awak kita nih. Lalu kena pas kita tutup sudah bersih sudah. Nah lalu sehat lagi toh. Kayak itu pian karena berjamu-jamuan gini kuat dipulang aja. Nah kayak itulah kanan 3 kali, hanya kiri. Ini sunat hukumnya lah. Amun kada berhitungan bang, kada apa ya juga. Tinggi saja. Tinggi cuman yang adabnya. Dan hendaklah engkau gosok hadapan badanmu dan belakangmu, dan hendaklah engkau setelah selesai engkau silat-silati segala rambutmu, dan engkau sampaikan air itu kepada segala lipatan-lipatan badanmu. Nah lipatan dina diberasi bujur, dan segala tempat tumbuh rambutmu, sama ada jarang atau tebal. Yang jarang dia wajib mau celat dari bagian yang tebal tak lah janggut dia bujur. Biasa makanya binian biasanya tuh ngalih bener aja rambut panjang nih ya anak beguntung tuh anak begundul aja pendek rambutnya ya ini. Tak boleh bang gunting lah yang sini kah binian yang sini, jangan terlalu hendek pun kayak cepak apa kata gue gundul, kecuali ada penyakit apakah. Nah jadi itulah kita bagus dulu anak sebelum mandi itu apa diberasihi coba bujur dulu hanyar nawaitu gusla dalam hadis akbarin jami'an badalillahi ta'ala, atau dalam hadis hajaku mandi wajib karena Allah ta'ala. Nah kanan dulu gisik-gisik kalau perlu berdua kayak bini ganti gisik raminya lah ya pulang aja aduh rame gitu. Rasulullah itulah mandi dalam setapih jar
Rasulullah tuh mandi dalam tapis bersama nih, satu tapis berdua. Nah raminya kita ganti gusuk nah, ini kayak naik ya ini. Nah. Maka jika tersentuh tanganmu, nah jadilah dan pelihara olehmu daripada anggota menyentuh zakarmu pada ketika mandi. Nah, nyebudu tadilah, ngebudu. Orang biasanya orang pondok kan apa jarang buat telanjang, lapis lah, nah selawar kah, selawar yang buruk nih. Bertelanjang pun boleh lah, boleh ya juga. Cuman nak mumpati siapa, nak mumpati Nabi Musa, lah telanjang sidin Nabi tuh, karena sidin waktu sidin anunya disambati orang beburut lah, beburut pas janak sidin tilasan sidin di atas batu supaya Allah apa supaya kadang menang fitnah nih, kayaknya batunya buka membawa baju sidin selawar sidin pas batu buka lah disasahi sidin melihat orang kampung, wah kada beburut jar nih yang normal aja buat orang beburut apa tapih terus nah itu jangan pondokan tuh jangan sambati apa tapih jar beburut tuh jar beburut apa kan gana ya beburut. Nah cuman Rasulullah belapik berselawar. Cuman kita di dalam kamar mandi juga boleh ya juga, ingkar apa-apa. Cuman bagus itu tetap baik belapik juga walaupun dalam kamar mandi serongan nih. Nah kita jaga tuh jangan sampai kena kemaluan. Nggih, kena kemaluan maka batal wudunya. Maka jika tersentuh tanganmu akan zakarmu itu, maka kembali engkau mengambil air sembahyang wudu pulang. Nah itu gawin kita tuh tuntang sembahyang anjar diwudui. Kayak itu orang mandi mayit tuh. Mandi mayit itu ajak disunatakan mandi apa diwudukan dulu hanya dimandii. Cuman namun ngalih tekan-tekan karena memberasi mengusuk apa bala lebih baik imbah banyak kembang terakhir lah hanya diwudui. Nah, itu bagus lagi itu. Atau pertama wudu terakhir wudu pula bagus lagi gitu juga. Ya, banyak aja aja banyunya aja. Makanya ajak mandi itu kan tetap lawasnya mandi ini aja. Iya. Oh lilit bang wujud dulu 9 3 biasanya apa? Ghufranaka ya Allah, ghufranaka ya Rahman, ghufranaka ya Rahim. 3 gitu dulu. Ini ada juga sudah tuntung. Ada juga kayak itu cara teman yang supaya ada adabnya itu nah. Ini padahal yang amal yang sahnya apa? Yang penting rata aja saja, cuman adab-adabnya itu nah. Dan ketahui olehmu bahwasanya yang tersebut di dalam kaifiat mandi itu ada di dalam fardu dan di dalamnya sunatnya, ada yang wajib ada yang sunat. Dan fardu mandi itu 2 perkara. Pertama niat. Nah rukun mandi itu 2 aja. Pertama niat, kedua membasuh sekalian badan. Ini kada hendak kawin takunik calon mintuha jika hendak mengambil minantu anak mengambil anakku jadi binikam, syaratnya ikam jawab pertanyaanku dulu jar calon mintuhan nih nyaman aja nah jar syarat mandi wajib apa gerang aja calon minantu mintuhan nih si calon minantu kan tahu pang 2 aja apa 2 pertama sabun yang kedua gayung sabun lawan gayung itu aja alihnya gitulah. Yang anu pun nggak tahu juga si mintuhani bujur jar nah, sama konden sama bungul. Nah penting nggak tahu harus tahu bacaannya. Pertama niat, kedua membasuh sekalian badan berasih seberatan. Adapun yang lain daripada 2 ini maka yaitu sunat jua. Nah sunatnya kayak apa supaya nih menggusuk-gusuk itu sunat jagomnya. Pian bercampur berniat tuh dah enggak. Kalau saya digusuk apa juga. Cuma kita nih rasa rigat lah gila. Nah ada asana. Makanya
bagus itu berasih dulu loh, hanya bercampur pian tok timbul sudah bersih dah. Nah gitu. Bulan puasa bang, aja mandi wajibnya pas siang puasaan Ramadan nih keluar tinggi nyamanan goreng tiang hari jam 3 nih tinggi di muka pelatar temimpi apakah basah pulau Kalimantan temimpi nah kayak mandinya aja kayak mandi ya sebelah tuh kayak bujur apa tapi hati-hati kalau termasuk nih rongganin atau hidung dari apa di telinga nah di hidung belang yang wajibnya aja yang sampai yang dimasukkan ke banyu nih dimasukkan yang zahir-zahirnya aja salah aja wanunya kada batal lah puasanya kada batal ini ada sengaja lain sengaja ini halo aja itu sengaja ini hari bulan puasa. Tetapi seyogianya bagi orang yang menjalani jalan akhirat itu bahwa mengetahui akan segala yang sunat pada segala ibadat itu serta mengerjakan dia. Nah itu hanyar sunatnya dia wudu itu sunat aja juga imbah mandi wudu. Nya ada orang yang kadang mau lepas wudu tuh pian urang lah 3 tahun ya 3 tahun ya pian mengamalkan kada lepas wudu. Kalaupun junub lah langsung wudu pulang batal wudu. Nya kalau ada salah mendengar gatal garu ya gatal garu ya buat mana batal wudu kan sing batalan itu. Nah karena qala badul arifin man dawama ala wudu'i akramahullahu taala bi sab'i khisalin. Orang yang ujar para waliullah lah ba'dul arifin, orang yang senantiasa menjaga wudunya, itu batal wudu, anak guring wudu juala. Nah, sampai anak guring wudu. Nah, maka dia akan mendapatkan karamat, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala 7 macam. Nah, 7 macam yang kada dimiliki orang lain. Pertama, raghaba yarghibu targhibul malaikatu fi sahbatihi. Gemar gembira katujuh malaikat mengawaninya. Nah, selama inya wudu tu malaikat umpat terus tinggi. Nah, targhibul malaikatu fi sahbatihi, menggemarkan menyenangi malaikat mengawaninya, mengawani terus. Wala yazal qalam rutban min kutubi sawabih. Ya Allah. Dan senantiasa kolam, apa kolam tuh pulpennya malaikat rutban min kutubi sawabih, daripada menulis akan pahalanya. Basah terus nih nah, jadi pakai kolam ya ke malaikat itu menulis nah, kada kecatatan. Basah terus selamanya wudu, beribadat kada beribadat kah? Nonton TV dia orangnya cuman wudu. Nonton TV cuman wudu. Miti hibinian, miti pahabinian, lagi wudu tetap aja dong. Dia lah. Tapi wudunya lah wudu nih. Nah, maka akan basah kolam itu daripada pahalanya. Nah, hebatnya. Watas sabbahu yusabbihu tasabbihu a'dahu jawarihuhu, dan senantiasa, nah kaifil mudhari panglah, senantiasa bertasbih akan seluruh anggota badannya dan seluruh apa yang ada bersendiannya. Bayangkan kita anu dunia, kita wudu lah muha telinga gulu kenal banyula seberataan bertasbih subhanallah alhamdulillah subhanallah, mendoakan orang yang wudu nah. Kenapa inya terkena banyu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Orang bertimpungas kena banyu juga, cuman beda hanya ada niatnya. Nah, karena banyu yang diridhoi Allah taala.
lalu berubah menjadi anggotanya bertasbih mendoakan orang yang wudu itu. Nah, asal wudunya sempurna, bujur. Walaupun sekali aja tuh sempurna, hingga dapat ini kelebihan ini. Yang ke 1, 2, 3, 4 wala tafutuhul takbiratul ula. Inya kada mungkin keleputan takbiratul ihram pertama. Misalnya karena ini sudah wudu, Allahu akbar, asyhadu an la, misalnya sudah qomat nih lah, langsungnya kita ajak masalah wudu dulu, lalu masuk 2 rakaat, 3 rakaat. Kenapa wudu dulu awas? Kalau orang sudah wudu kada batsing batalan, langsung Allahu akbar. Kayak itulah Imam Syafi'i lah, waliman ay alawan Imam Hanafi nih lawan Imam Syafi'i bisi murid Imam Hanafi lah. Jadi bingung Imam Hambali lah. Jadi Imam Hambali karena keguruanku hendak datang ke Belang ke rumah kita jalan anak nih. Himbau menerpang kayak apa nih melihat buguruan sidina Imam Syafi'i, lalu belang Imam Syafi'i ke rumah Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Sekalinya sembahyang Isya mengimami sembahyang Isya mengimami Imam Syafi'i. Pas sembahyang Isya masuk ke dalam kamar sampai pas subuh azan anak sidin lah, pas qomat langsung mengimami wudu ada apa kada, bingung melihati siang anak dalam waktu tengah malam nih mitihi abah beribadat sembahyang tahajud, melihati peguruan kayak pagarang peguruan abah nih nah orang dunia mempercayai meyakini sidini orang yang mujtahid mutlak nih, orang jadi pedoman seluruh dunia. Imam Syafi'i kayak pegang ibadatnya malam itihi kayak sembahyang berabah aja nah abah makan beribadat nggak pakai aja pas subuh langsung jadi imam Allah akbar wudu ada aja lalu tiitiratnya gitu lah ini kurang ilmu nih ini karena betakun dulu kenapa jadi kayak itu sekalinya sidin. Kenapa Imam Hambali beribadat sidin kada berabah aja sekali sidin waktu sidin berabah tuh kira guring sekali sidin memikirkan masalah-masalah yang akan dipecahkan. Ini masuk permasalahan ini, kalau haid ini ada pemecahannya ini. Jadi memikirkan umat sidin selama semalaman suntuk memikirkan umat aja kayak apa permasalahan yang harus dipecahkan untuk kemaslahatan umat nih. Sampai subuh karena simbatalan wudu sidin. Nah, mulai Isya sampai subuh. Kayak itu jadi Imam Ghazali lah 40 tahun terjaga akan wudu sidin mulai Isya sampai subuh karena simbatalan. Habib Abu Bakar bin Salim sahibul Inad Hadramaut 40 tahun kada simbatalan wudu mulai Isya sampai subuh. Mungkin kita kayak itu juga 4 tahun sudah tinggi. Kenapa semai Isyanya 5:30? Semai Isya 5:30, setengah jam lagi subuh. Jadi mah kasih batalan wudu jar. Apa guring bayi maghrib guring sampai ada kawan gitu pian. Udah nujar. Kalau mbah maghrib guring deh jar. Supaya kau tahajud jar. Setelah semai Isya tahajud dia. Umay rocoy ini. Rasulullah melarang itu. Nggih. Orang yang guring mbah maghrib itu ngawarisi orang kafir. Nah, jangan memperhatikan itu sidin. Mbah maghrib guring. Jam 8 sudah nah. Jadi wala tathbutu takbiratul ula ay ma'al imam, kadanya keluputan takbiratul ihram di waktu beserta imam. Allahu akbar di imam, langsungnya Allahu akbar juga. Kalau langsung kada batal wudunya. Wa idza nama ba'asallahu ta'ala. Nah, apabila guring inya guring ba'asallahu ta'ala ilahil malaikatan yahfazunahu min syarril syarris saqalain. Ya Allah, apabila inya guring Allah utus
kepada orang yang guring dalam keadaannya wudu tadi, satu malaikat yang mana yang senantiasa memelihara akan orang yang wudu itu daripada kejahatan dunia akhirat. Ya juga sujudin lah, bumi tertampuk sidin lah, ini selamat sidin. Ini nih, ini wudu, wudu, lalu ada tsunami ke apa hanya lepas. Nah, tes hapian ini, tapi jangan nantang lah wudu, guring di tengah lautan mati juga ini, jangan. Ini kalau pina ada bencana bakal kejutan nih. Yusahhirullahu ta'ala alaihi sakaratul maut, dimudahkan Allah mudahkan saatnya meninggal dalam waktu sakaratul maut nih, dimudahkan. Nah, makanya pian naman wuduakan pian binian walaupun disidin bakal teter nih. Nah, biar mudui bisa banyak gin yang aku atau dina. Nah, lepekan muasidina. Nah, wuduakan sidina ngasidin baik sekali aja. Nah, supaya sidin bersih nih menghadap Allah Taala. Amusir aku lagi dah untuk ujar kaku dah. Kita yang mana kan membersihi. Wa yakunu fi amanillah azza wa jalla ma dama alai wudu, dan keadaannya pada keamanan Allah Ta'ala senantiasa waktunya wudu. Mudah kau amalkan lah, mudah kita amalkan wudu ni nah. Gimbah sembah yang mudah kalau ada takantut ke apakah langsung wudu. Ini apalagi dari orang Banjar ni banyak aja sungai, banyak aja banyu, insyaallah karena kehabisan banyu tinggi. Nah, ingin dulu lah, mudah-mudahan kita kaum mengamalkannya, mudah-mudahan berkat kita berkumpul cepat yang mulia ini di 10 Muharram malam 11 Muharram ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita lakukan pada malam hari ini sebagai kawan kita dalam kubur nanti, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita panjang umur, sehat badan, murah rezeki, halal berkah, dimudahkan urusan kita dunia wa fil akhirah, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita keampunannya, dan yang mana yang garing-garing mudah-mudahan lakas ampih garingnya, yang mana karena berduit mudah-mudahan berduit seberataan, sugih berkajut seberataan, tinggi yang berberkah, halal dan thayyibah, mudah mendapatkannya, jangan kadang alih mendapatkannya, mudah-mudahan keseberataan. Nah, wabil khusus yang memberi makan malam hari ini nasi bungkus, mudahan sidin sakeluargaan berberkah dunia fil akhirah, usaha sidin lancar, umur asura ya juga, mudahan usaha yang seberatan membantu akan terjadi kenyamanan kita untuk beribadat di langgar Nur Aida ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dunia fil akhirah, kekeluargaan, sehat badan, dan mudah-mudahan kau telok haji seberatan, jangan ada yang batinggalannya haji umrah kau berziarah kembali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkumpul dunia, terkumpul lagi akhirat bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surganya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli man wasaykhana wa alaikum assalam wa ila hadratin nabi al-fatihah.